Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita pada hari ini dapat kembali beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat ibadah kita pada hari ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama saat teduh kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik dan kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, di mana saat ini Tuhan kami masih dapat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan ya Bapa. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini ya Bapa, Engkau sendiri yang turun tangan memberkati kami, memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di mana saat pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kembali Tuhan bersama-sama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami untuk beribadah ya Bapa. Walaupun Tuhan saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ya Bapa, biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini ya Bapa, kami semakin diberkati, kami semakin diperlengkapi ya Bapa di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh saudara-saudara kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan GOPTTL dimanapun Tuhan berada ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati ya Tuhan. Apapun Tuhan keterbatasan kami, kesalahan kami Tuhan, segala pelanggaran kami Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami, agar kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Kita bersyukur senantiasa untuk pekerjaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Kiranya Allah yang Maha Esa itu yang senantiasa memberikan kekuatan serta kuasa kepada kita untuk dapat menjadi saksi Injil bagi semua bangsa di segala tempat, dan yang menolong kita untuk memperbarui hidup kita untuk menjadi pembaru bagi sekeliling kita. Kita akan pujian kita bertemu lagi untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih.
Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang bisa. Mari kita angkat pujian kita, membangun hormat akan Bapa. Kau sungguh indah Ibadah minggu ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru serta kekuatan agar kita mampu untuk mengalahkan yang jahat. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada
Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, mari kita bernyanyi kembali lewat pujian kita. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mengampuni dosa dan menerima janji pengampunan, kita kembali bernyanyi lewat pujian kita. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa. Oh
oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan membaca sembimbing. Sebelumnya kita kembali bernyanyi dan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, 2, dan 4 dihapus oleh pada 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ketiga saya akan membacakannya, ayat yang keempat dan nomor-nomor genap berikutnya akan dibacakan oleh jemaat. Pada ayat ke-9 kita akan membacanya secara bersama-sama. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kita bersama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berbahagialah orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita kembali menyanyi lewat pujian kita, Kaulah segalanya di dalam diriku. Kuasamu memulihkanku
Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk kembali duduk. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita guna mendukung pelayanan dengan mengingat firman Allah dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di
dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kembali beribadah kepadamu, memohon urapan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu yang berbicara pada saat ini di tengah-tengah bencana dunia yang sedang terjadi. Berikan kepada kami kekuatan dan penghiburan sejati, berikan juga kepada kami semangat dan sukacita
ketika kami merenungkan kebenaran firman ini. Ajari kami untuk menjadi pendengar-pendengar firman dan sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan demikianlah nama Kristus kami permuliakan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara kita di dalam mendengarkan firman. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, di minggu hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan 3 judul yang berbeda. Mari kita lihat bersama dan saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat untuk ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, membaca keseluruhan nas ini sesuai dengan pembagian yang sudah tadi saya sebutkan dari Lembaga Alkitab Indonesia, memang membuat suatu perbedaan, yaitu atas 3 bahagian. Di sini sama-sama kita bisa memperhatikannya, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Topik yang pertama yang dibicarakan adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sedangkan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29 dikhususkan pada topik Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sementara itu ayat 30 sampai dengan ayat 31, maksud dari Injil ini dicatat.
Ketiga bagian ini memang kelihatannya berbeda, tetapi pada dasarnya satu sama lain saling terkait untuk menunjukkan pemahaman lain. Setelah seminggu, berita tentang kebangkitan Yesus dikumandangkan. Setelah seminggu, berita tentang kebangkitan Yesus dinyatakan kepada kita sebagai berita sukacita. Kepastian tentang berita tersebut adalah sebuah kebenaran sejati, yaitu penampakan diri Yesus di depan para murid-muridnya. Hal menarik tentang kisah ini diarahkan dengan tema kita pada hari ini. Saksi iman adalah pembawa damai. Sejalan dengan beberapa kali ungkapan salam Tuhan Yesus, saat ia menampakkan diri kepada para murid, ia selalu berucap, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Ternyata kata salam ini sebenarnya mengandung makna yang cukup dalam bagi para murid pada saat itu dan juga bagi kita di masa kini. Dalam bahasa Yunani, kata damai sejahtera itu dipergunakan dengan kata eirene. Eirene itu bisa diartikan damai, bisa diartikan perdamaian, bisa diartikan ketertiban, bisa juga kita artikan kesejahteraan. Lalu kata eirene bisa kita temukan di dalam kitab Perjanjian Baru ini kurang lebih tercatat 92 kali. Ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memang sangat membutuhkan damai atau perdamaian atau damai sejahtera itu sendiri. Kenapa demikian? Karena damai sejahtera adalah perubahan keadaan yang tidak terganggu oleh penyakit. Damai sejahtera adalah perubahan keadaan yang tidak terganggu oleh malapetaka, keributan, kekerasan, dan perpecahan. Damai sejahtera itu adalah keadaan yang serasi dan selaras. Damai sejahtera itu adalah keadaan yang sentosa dan sejahtera dalam hidup sehari-hari. Damai sejahtera itu adalah keadaan hidup yang selalu didambakan oleh semua makhluk. Sebagaimana juga bisa kita temukan di dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 dan Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu pada bacaan kita hari ini, perkataan Yesus kepada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang dinyatakan di sini langsung menerobos ke dalam hati, pikiran, dan juga seluruh keberadaan para murid untuk menyatakan diri mereka secara langsung ataupun untuk pemanggilan secara khusus menjadi saksi-saksi imannya tentang kebangkitannya. Damai sejahtera itu dinyatakan sebagai kehadiran Allah yang telah menerobos keadaan para murid yang pada saat itu sedang mengalami rasa takut, cemas, dan khawatir. Hal ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-19. Di situ dengan jelas tercatat ketika para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci yang menunjukkan bahwa mereka memang sedang berada dalam situasi yang takut kepada orang-orang Yahudi karena berita kebangkitan itu sendiri. Tetapi sekalipun demikian, warta perdamaian ini harus disampaikan kepada seluruh dunia. Sekalipun demikian, mereka memang sudah diputuskan dan ditetapkan untuk menjadi Rasul Kristus, untuk menjadi saksi imannya, dan yang sekarang kita teruskan pernyataan itu. Padahal inilah kita belajar akan dua pokok yang penting yang membantu kita juga untuk menjadi saksi iman sebagai pembawa damai bagi dunia. Apa yang bisa kita pelajari? Jemaat yang Tuhan kasih, kita perhatikan bersama-sama yang bagian pertama adalah ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Tadi sudah saya awali dengan pernyataan ayat yang ke-19, kondisi dari para murid yang sangat takut kepada orang-orang Yahudi karena mereka sudah menyaksikan berita kebangkitan Kristus itu sendiri. Sekalipun mereka masih diperhadapkan dengan kebingungan terhadap berita yang benar itu. Salam damai sejahtera yang diucapkan Yesus pada bagian yang pertama ini adalah jawaban untuk para murid bagaimana cara mengatasi dan menguasai rasa takut mereka. Mengapa ini kita perlu? Mari kita lihat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat yang ke-21 dikatakan, sekali lagi Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu.
lalu ditegaskan pernyataan khusus ataupun pemanggilan khusus kepada para murid, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mereka dihembus dengan Roh Kudus, lalu mereka juga ditetapkan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ini adalah misi Allah yang selanjutnya menjadi misi Allah yang diteruskan oleh para murid sebagai saksinya untuk menyampaikan berita Injil itu sendiri. Ini adalah misi Allah, bagaimana para murid harus meneruskan pewartaan damai sejahtera itu sendiri. Ini adalah misi Allah, bagaimana para murid dipanggil untuk menyatakan tujuan yang mulia, untuk mendamaikan dan memperdamaikan dunia oleh karena kesesatan dunia itu sendiri. Para murid telah ditetapkan untuk menjadi saksi imannya, dan para murid juga telah ditetapkan untuk menjadi penabuh dari damai sejahtera itu sendiri. Alasan ketakutan itu memang adalah hal yang wajar jemaat yang Tuhan kasih. Yesus sangat memahami situasi dan kondisi para murid dengan perasaan takut dan khawatir mereka untuk bersaksi. Siapapun itu, tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut ketika dia diminta untuk bersaksi tentang sesuatu hal ataupun suatu kejadian. Karena ketakutan pada hal ini adalah bahagian dari emosi yang memang sudah menjadi bahagian dari setiap makhluk hidup. Maka Yesus mau menerobos rasa takut itu. Tetapi terlepas dengan hal tersebut, jemaat yang Tuhan kasih, di sini yang mau ditegaskan oleh Yesus adalah kepada kita semua, bagaimana ketakutan dan kesaksian itu menjadi sesuatu hal yang senantiasa beriringan, berjalan bersama untuk menyatakan keteguhan dari kesaksian iman mereka sebagai pembawa damai bagi dunia ini sendiri. Untuk itulah jemaat yang Tuhan kasih, penyelesaian yang Allah berikan adalah mereka harus mengalami, mereka harus merasakan terlebih dahulu dari makna damai sejahtera itu sendiri. Lebih jelasnya saya akan bercerita tentang kisah kesaksian yang saya baca di dalam salah satu buku. Suatu kali di Cina, ketika orang-orang Kristen dikejar dan dianiaya, polisi menggerebek sebuah pertemuan ibadah yang dilakukan secara diam-diam. Mereka menghajar orang-orang Kristen di sana. Kemudian dengan todongan senjata, mereka memaksa setiap orang untuk menginjak dan meludahi salib Yesus. Beberapa orang dengan perasaan ketakutan melaksanakan perintah polisi tersebut. Namun seorang muda justru berlutut dengan rambutnya yang panjang terburai. Ia menyeka salib yang basah oleh ludah itu sambil berkata, apapun jenis ketakutan yang kita miliki, satu hal yang terpenting, bahwa ketakutan tidak sepadan dengan tugas kesaksian kita. Tugas kesaksian pasti berhadapan dengan banyak resiko, mulai dari hal yang mungkin paling sederhana sampai resiko kehilangan nyawa. Tugas kesaksian memang selalu berhadapan dengan resiko-resiko yang tidak bisa kita prediksi apapun yang akan diperhadapkan kepada kita. Tetapi ini yang mau ditegaskan di dalam bacaan kita sebagai peneguhan dan penguatan yang mau Yesus katakan adalah pada ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ketika kita diperhadapkan pada rasa takut itu, maka kita akan lupa untuk menyatakan rasa damai kita kepada orang yang sedang kita nyatakan kesaksian iman kita. Tetapi ketika kita tetap teguh pada tugas kesaksian itu, maka kita pun mampu untuk mengampuni dosa orang tersebut sebagaimana Yesus telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Bukan hal yang mudah,
Tetapi itulah yang Yesus ajarkan dan yang Yesus katakan kepada para murid dalam penampakan itu sendiri. Bukan hal yang gampang, tetapi ini jugalah yang menjadi berita sukacita kepada murid ketika mereka melihat Tuhan dengan tanda-tanda kematian itu sendiri yang masih ada di dalam tubuh Yesus menjadi sumber kekuatan mereka, sehingga mereka bisa menepis rasa takut itu dan mereka bisa melanjutkan misi Allah sebagai pembawa damai bagi dunia. Poin yang kedua adalah ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Secara khusus penampakan diri diarahkan kepada Thomas. Secara khusus di sini dibicarakan tentang Thomas dan karakternya yang berbeda dengan para murid yang lainnya. Saksi iman sebagai pembawa damai adalah tanda keberimanan atau wujud kepercayaan kita tentang kebenaran sejati, tanpa harus membutuhkan bukti kebenaran Injil itu sendiri. Kalau kita masih berada pada posisi keberimanan seperti Thomas, sebelum melihat baru percaya, kita belum mampu untuk menjadi saksi iman yang benar-benar menjadi pembawa damai bagi dunia. Jemaat yang Tuhan kasihi, tidak bisa dipungkiri memang ini merupakan persoalan yang normal ataupun wajar. Setiap manusia tidak akan pernah siap menerima kisah nyata tanpa ada bukti sejarah. Karena manusia memang memiliki kecenderungan untuk mudah curiga. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk selalu ragu-ragu terhadap berita yang disampaikan kepada mereka. Itu adalah hal yang wajar. Sekalipun demikian, Thomas adalah salah satu dari murid Yesus. Sama dengan yang lainnya, selama kurang lebih 3,5 tahun hidup dan bergaul dengan Yesus, ternyata sifatnya yang penuh dengan keraguan-raguan, sifatnya yang senantiasa curiga ini belumlah benar-benar tertepiskan, sehingga dia berani untuk berkata pada ayat yang ke-25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini pribadi yang senantiasa membuat Yesus sangat paham, sehingga Yesus harus menerobos, menghancurkan kecurigaan ataupun keraguan-raguan Thomas terhadap kebenaran Injil tentang kebangkitan. Itu sebabnya secara khusus Yesus datang dan berucap, damai sejahtera bagi kamu. Pada ayat yang ke-27, Yesus langsung menyatakan kepada Thomas untuk melakukan apa yang menjadi kecurigaan ataupun keraguan-raguannya terhadap berita kebangkitan Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan kasih, penerobosan terhadap sifat kecurigaan dan ragu-ragu dari Thomas mengubah dirinya menjadi pribadi yang berkomitmen teguh, mengubah dirinya menjadi pribadi yang berprinsip kokoh dan tidak gampang digoyahkan. Saya mengutip bahagian kisah yang menarik yang ditulis oleh salah seorang pendeta GKI bernama Pendeta Yowas Adi Prasetya. Dalam salah satu bukunya, dia menceritakan begini, kalau nanti ada kerinduan kita ingin keluar negeri dan kita mengunjungi daerah Dublin, salah satu katedral yang ada di sana yang disebut dengan Saint Patrick Cathedral, kita akan melewati sebuah ruang menarik, tempat sebuah pintu kuno dibingkai. Lalu pintu itu dinamai dengan kata The Door of Reconciliation atau pintu perdamaian. Pintu ini cukup unik, teristimewa karena terdapat sebuah lubang di tengah-tengahnya. Pintu perdamaian ini akan membawa kita pada kisah tahun 1492 ketika ada dua keluarga besar, yaitu keluarga Butler dari Ormonde dan keluarga Fitzgerald dari Kildare,
bertikai dahsyat memperebutkan posisi deputi yang prestisius. Konflik keduanya sangat menanjak hingga pada suatu hari kedua lelaki itu berkelahi dengan begitu sengitnya, mempertaruhkan nyawa masing-masing demi jabatan dan demi nama baik. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat lamanya, Butlers memutuskan lari dan bersembunyi di dalam satu ruangan di dalam St. Patrick Cathedral ini. Tentu saja Fitzgerald mengejarnya, hingga mereka hanya dipisahkan oleh sebuah pintu kayu yang sangat tebal dan kuat. Dalam posisi sedemikian, Fitzgerald akhirnya menawarkan perdamaian yang sudah tentu ditampik oleh Butlers yang menyangka bahwa tawaran itu hanyalah jebakan supaya ia mau membuka pintu. Untuk membuktikan bahwa tawaran yang diajukannya itu tulus, Fitzgerald mengambil sebuah kapak dan membuat sebuah lubang di daun pintu yang memisahkan mereka berdua. Ketika lubang itu sudah cukup besar, Fitzgerald kemudian mengulurkan tangannya melewati lubang tersebut sebagai tanda tawaran perdamaian. Butlers akhirnya menyambut tangan Fitzgerald dan terjadilah rekonsiliasi ataupun perdamaian. Sejak saat itulah jemaat yang Tuhan kasihi, daun pintu tersebut disebut sebagai pintu perdamaian. Peristiwa Fitzgerald mengulurkan tangannya itu kemudian memunculkan sebuah ungkapan yang sangat dikenal oleh rakyat Irlandia, yaitu changing arm. Artinya mengambil resiko untuk mencapai sesuatu yang berharga. Changing arm. Resiko yang sangat berharga itu untuk terwujudnya sebuah perdamaian. Salam damai sejahtera Yesus kepada Thomas itu adalah changing arm. Bukankah Yesus berani mengambil resiko untuk menerobos kecurigaan dan juga keraguan Thomas? Changing arm. Bukankah Thomas juga menjadi saksi iman yang membawa damai dengan prinsip yang tidak bisa diubah oleh apapun dan siapapun? Ia berubah karena salam damai sejahtera Yesus. Ia berubah karena ia telah menyaksikannya. Ia berubah karena ia telah mengalami dan merasakan kedamaian itu sendiri. Ia berubah sehingga ia siap dengan resiko apapun untuk menjadi pembawa damai sebagaimana Kristus menghendaki. Untuk itu jemaat yang Tuhan kasihi, kedua poin yang paling penting sebagai saksi iman adalah pembawa damai ini diikat dengan satu kesimpulan pada ayat yang ke-30 sampai dengan 31, bahwa kita yang telah percaya adalah orang-orang yang tidak harus melihat dulu baru percaya. Bahwa kita adalah orang yang percaya adalah bahagian dari saksi iman yang meneruskan jalan damai itu kepada dunia ini. Bahwa kita yang telah percaya memperoleh keselamatan hidup yang kekal di dalam dan bersama Yesus yang menjadi sumber damai sejahtera itu, juga telah menganugerahkan damai sejahtera yang sama di dalam hidup kita masing-masing. Itu berarti damai adalah satu-satunya kebutuhan dunia yang harus senantiasa kita penuhi dan hadirkan. Dalam hal inilah, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, yang menghendaki kita menjadi saksi iman yang penuh dengan kesabaran dan lemah lembut, menunjukkan diri sebagai orang Kristen. Kesaksian iman yang Yesus hendaki adalah kesaksian yang menerobos setiap situasi dan kondisi yang kacau melalui kehadiran kita yang menyambut damai sejahtera, yang menyatakan perdamaian, yang menjadi jalan damai, sehingga segala kecemasan, segala kekhawatiran dan ketakutan dunia terjawab, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saksi iman adalah pembawa damai. Itu misi Allah yang diberikan kepada kita
untuk kita teruskan. Saksi iman adalah pembawa damai. Itu bagian pokok dari hidup kita sebagai tanda bahwa kita telah Ia tebus dan selamatkan. Saksi iman adalah pembawa damai. Itu adalah diri kita yang sekalipun memiliki rasa takut untuk bersaksi, namun tetap bersaksi karena Kristus telah menerobos semua ketakutan kita dan menggantikannya dengan damai dan sejahtera. Jangan takut, tetaplah percaya dan beriman untuk menjadi saksi Allah yang mewujudkan damai bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mensyukuri makna kebangkitan Kristus dan juga bagaimana Ia menampakkan diri kepada para murid dan secara khusus kepada Thomas. Kami sangat bahagia dan sukacita untuk berita yang sungguh indah ini ya Bapa, yang kembali menguatkan kami dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di negara ini dan bahkan di seluruh dunia. Oh Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh rasa takut dan khawatir kami terhadap COVID-19 yang belum juga terselesaikan, khususnya untuk keluarga-keluarga yang masih berduka cita karena kehilangan orang-orang yang sangat mereka kasihi karena terkena virus corona, dan juga keluarga-keluarga yang tidak bisa melakukan uluran kasih mereka, merawat dan memulihkan orang-orang yang mereka kasihi yang sekarang terisolasi karena positif terkena COVID-19. Inilah rasa takut, inilah rasa cemas kami ya Bapa. Kalau Engkau telah menerobos setiap hati para murid dan terkhusus Thomas untuk menyingkapkan rasa takut itu menjadi damai sejahtera, maka biarkanlah kami juga mengalami hal yang serupa. Sekalipun setiap orang yang percaya kepadamu harus menjalankan ibadah di rumah masing-masing, sekalipun setiap orang yang percaya kepadamu sejenak harus tidak beribadah ataupun bersekutu bersama di dalam rumahmu yang kudus ya Bapa, semuanya itu tidaklah mengurangi sukacita kami dan pengharapan kami untuk selalu merasakan dan menghadirkan damai, sebagaimana kami dituntut untuk menjadi saksi iman. Untuk itu ya Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah jemaat-Mu di PTTEL ini yang selalu setia melakukan peribadahan di rumah masing-masing. Berkatilah seluruh anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya yang tidak bisa pulang oleh karena kondisi yang sedang terjadi. Tepiskan rasa takut dan cemas kami ya Bapa, karena kami punya Allah yang sangat mengasihi anak-anak-Nya, yang pasti menjaga dan melindungi seluruh anak-anak kami yang jauh daripada kami, dan Engkau pasti memperhatikan mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sangat menyedihkan ini ya Bapa. Tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk menerima berkat-Mu terhadap penambahan usia yang mereka terima. Dan segala sesuatunya itu boleh kami terima menjadi rasa syukur yang berlimpah oleh karena segala kebaikan dan anugerah. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk PTTEL. Kiranya segala sesuatu yang boleh mereka lakukan dan mereka kerjakan tidak juga mengurangi sukacita mereka untuk tetap mempercayakan semuanya kepada kuasa dan kedaulatan-Mu ya Bapa. Kalau situasi ini pasti akan segera terselesaikan dan PTTEL bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti apa yang Engkau kehendaki. Karena banyak anak-anak Tuhan di dalamnya yang tetap memperlihatkan keberimanan mereka yang teguh, yang tetap memperlihatkan keyakinan dan pengharapan mereka yang kokoh terhadap kuasa dan kedaulatan yang sanggup melakukan segala sesuatunya, karena Engkau yang punya kuasa atas hidup dan juga atas dunia ini sendiri.
Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih. Kami serahkan kedamaian Indonesia ini ke dalam tangan. Kami serahkan kesejahteraan Indonesia ini kepada kuasa dan kedaulatan melalui lembaga tertinggi hingga lembaga terendah di dalam mengatasi bencana dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bila hati terasa
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita kembali bernyanyi lewat pujian kita, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
sejahtera. Amin. Jemaat kami undang untuk kembali saat teduh dan mengucap syukur kepada Tuhan dan boleh bersalam-salaman dengan seluruh anggota keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.